Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baik yang hadir pada majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, maupun yang mendengarkan melalui radio Silaturrahim, radio Wadi, radio FPI Solo, maupun radio streaming dari Dewan Pimpinan Pusat FPI. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah minallahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada kesempatan pagi hari ini yang akan menjadi tokoh kita untuk sama kita lihat potret daripada kehidupannya sebagai salah seorang dari para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang biasa dipanggil Ibnu Ummi Abdin. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab tarikh, kalau ada disebut Ibnu Ummi Abdin, maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sahabat rahasianya Nabi. Kenapa disebut sahabat rahasia? Maksudnya sahabat yang punya kedekatan khusus dengan Nabi, sehingga beliau diizinkan oleh Nabi kapan saja, di mana saja untuk mendekat dengan Nabi. Sehingga banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh sahabat lain tentang Nabi diketahui oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau seorang yang amanat. Nabi izinkan beliau bahkan untuk masuk ke rumahnya, untuk masuk ke kamarnya. Dan beliau inilah yang sangat dekat dengan Nabi, banyak mengetahui rahasia Nabi, tapi beliau amanat, tidak pernah membicarakan kepada siapapun tentang rahasia Nabi yang diketahuinya, kecuali dengan izin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita masuk tentang Abdullah ibn Mas'ud, saya ingin ingatkan kepada segenap kaum muslimin, banyak sekali kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh yang membicarakan tentang potret kehidupan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang dikarang oleh ulama salaf maupun ulama khalaf, bahkan yang dikarang oleh ulama-ulama di zaman kita sekarang ini. Nah, ada 3 kitab rujukan yang banyak dijadikan pegangan oleh para ulama tentang sejarah para sahabat Nabi, yaitu diantaranya yang pertama adalah kitab Al-Isti'ab fi Asma'il Ashab. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Abu Umar Yusuf Ibn Abdul Bar An-Namari Al-Qurtubi
yang wafat pada tahun 463 Hijriyah. Nah, khusus tentang kisah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud di dalam kitab ini diuraikan, yaitu pada jilid 1 dari halaman 592 sampai halaman 597. Yang kedua adalah kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Nah, kalau tadi yang pertama ada 2 jilid, kitab Al-Isti'ab, ini kitabnya, ini kitab Al-Isti'ab fi Asma'il Ashab, ada 2 jilid seperti ini. Nah, sedangkan yang kedua Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, ini kitabnya, jumlahnya ada 5 jilid, ada 5 kitab. Nah, kemudian kitab ini dikarang oleh Al-Imam Izzuddin Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Jazari Ibnul Athir, dikenal dengan nama Ibnul Athir. Nah, beliau wafat pada tahun 630 Hijriyah. Nah, kemudian yang ketiga adalah kitab yaitu Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Ini kitabnya. Ini kitabnya ada 7 jilid. Di dalamnya lebih dari 10.000 sahabat yang diceritakan. Jadi kalau Anda mau tahu sahabat, baca kitab-kitab yang kita sebutkan ini, Anda akan dapatkan belasan ribu nama para sahabat Nabi dengan masing-masing cerita tentang potret kehidupan mereka. Nah, kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah ini dikarang oleh Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani, yang mengarang kitab yaitu Al-Fathul Bari fi Syarah Sahihil Bukhari. Nah, jadi inilah 3 kitab yang monumental, yang sangat dikenal di kalangan oleh para ulama dan banyak dijadikan pegangan oleh berbagai pihak di dalam mengenal tentang siapa para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, khusus tentang Abdullah ibn Mas'ud dalam kitab Al-Isti'ab ada pada jilid 1 halaman 592 sampai 597. Dan pada kitab Usudul Ghabah ada pada jilid 3 halaman 74 sampai 78. Dan dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah dipaparkan pada jilid ketiga halaman 287 sampai 289. Jadi kalau Anda baca kitab-kitab ini, Anda akan dapatkan berbagai informasi tentang para sahabat Nabi, termasuk informasi tentang tokoh kita pada pagi hari ini, yaitu Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, baiklah. Sebagai pembuka, tadi sudah kita sebutkan bahwa nama tokoh kita adalah Abdullah ibn Mas'ud, yang lakabnya terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Abdin. Beliau ini dilahirkan di Mekah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi pada saat Nabi diangkat menjadi Rasul, beliau ini masih remaja. Kalau boleh dibilang, orang sekarang bilang anak baru gede. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan masih anak-anak. Dan kerjaannya adalah sebagai penggembala domba. Yaitu untuk tuannya yang berada di kota Mekah. Dan beliau wafat di kota Madinah pada saat khilafah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nah, tadi sudah kita sebutkan kerjaannya adalah sebagai ra'il ghanam, sebagai penggembala daripada domba atau kambing. Siapa nama tuannya? Tuannya adalah Uqbah ibn Abi Mu'aid. Ini seorang tokoh daripada kafir Quraisy yang sangat terkenal sebagai daripada tuan Abdullah ibn Mas'ud, pemilik kambing yang digembalakan oleh Abdullah ibn Mas'ud.
Kemudian fadlu, keistimewaan daripada Abdullah ibn Mas'ud adalah sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sahabat rahasia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hal juga beberapa keistimewaan beliau yang perlu kita tahu. Karena awwala man jahara bil Quran ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang pertama kali membaca Al-Quran secara terang-terangan di depan pemuka-pemuka kafir Quraisy setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara para sahabat Nabi yang pertama kali berani membaca Al-Quranul Karim secara terbuka, terang-terangan, diperdengarkan di hadapan orang-orang kafir Quraisy, di tengah-tengah kekuatan mereka adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, tidak sampai di situ. Wahajara al-hijratain. Beliau ini termasuk muhajir 2 kali hijrah. Pertama kali hijrah ke Habasyah, yang kita kenal di sekarang ini disebut negeri Ethiopia. Dan yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Jadi beliau mengalami hijrah dari Mekah ke Habasyah dan beliau juga mengalami hijrah ke Madinah. Ini kedudukan tersendiri. Beliau termasuk minal muhajirin. Wasallal qiblatain, dan beliau termasuk rombongan sahabat yang sedang sholat di Masjid Qiblatain, yang ketika itu kiblatnya masih ke Al-Masjidil Aqsa. Kemudian turun wahyu dari Allah memerintahkan Nabi supaya kiblatnya tidak lagi ke Aqsa, tapi ke Ka'bah. Nah, para sahabat yang sedang sholat di Masjid Qiblatain, yang ketika itu di dalam sholat mereka sedang menghadap Al-Masjidil Aqsa, saudara, begitu mereka mendapatkan informasi tentang perubahan kiblat di dalam sholat, mereka semua langsung beralih ke yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Makanya masjidnya disebut Masjid Qiblatain. Jadi ada peristiwa bersejarah di mana ketika itu para sahabat sholat, yaitu menghadap Masjidil Aqsa. Di dalam sholatnya terjadi perubahan atas perintah Allah, yaitu Ka'bah menjadi kiblat. Akhirnya mereka memutar arah mereka untuk menghadap ke Ka'bah. Nah, itu peristiwa itu dialami juga oleh Abdullah ibn Mas'ud. Wasyahida Badran, dan dia ikut perang Badar. Wa Uhudan, dia ikut juga perang Uhud. Wal Khandaq, dan dia juga ikut perang Khandaq. Wal Hudaybiyah, dan dia juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah. Bahkan juga wa Bai'atur Ridwan, ikut di dalam Bai'atur Ridwan, yaitu sumpah setia yang diucapkan oleh para sahabat bersama Nabi untuk yaitu meminta daripada pertanggungjawaban orang-orang kafir jika mereka membunuh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi ada kabar terdengar bahwa Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang-orang kafir, maka para sahabat semua bertekad siap, yaitu mengambil balas, mengambil tindakan yang setimpal andai Utsman dibunuh, dan sumpah itu disebut Bai'atur Ridwan. Tidak sampai di situ, bahkan setelah wafat Nabi, beliau ikut terus berjuang bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, sampai beliau mengalami perang Yarmuk, yaitu perang besar di mana umat Islam berhadapan dengan kekuatan kekaisaran Romawi, dan akhirnya umat Islam berhasil yaitu menaklukkan negeri-negeri Syam, saudara, yang selama ini dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Peristiwa-peristiwa besar ini, peristiwa-peristiwa bersejarah ini, alhamdulillah dialami dan diikuti langsung oleh tokoh kita pada pagi hari ini, yaitu Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang ingin saya ingatkan. Tidak sampai di situ, bahkan satu yang tidak boleh kita lupa, wa huwa ahadul asyarah al-mubasyirina bil jannah. Tokoh kita pada pagi hari ini, yaitu Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, adalah salah satu dari 10 sahabat yang semasa hidupnya
sudah dijanjikan masuk surga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi orangnya masih hidup di dunia, tapi dijanjikan masuk surganya, saudara, sudah mereka dapatkan. Itu ada 10 orang sahabat. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, saudara, 10 sahabat tersebut, yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab, kemudian Sayyidina Utsman ibn Affan, kemudian Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Nah, jadi keempat khulafa Rasyidun itu termasuk daripada 10 orang yang dijanjikan langsung masuk surga. Nah, kemudian masih ada lagi selain yang 4 barusan, yaitu adalah Sayyidina Tolha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, kemudian Sayyidina Sa'ad ibn Malik, kemudian Sayyidina Sa'id ibn Zaid, dan yang ke-10 adalah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi tokoh kita pada pagi hari ini bukan sembarang sahabat. Ini sahabat yang luar biasa, bukan sekedar dekat dengan Nabi, tapi juga perjuangannya, pengorbanannya, pengalamannya, bahkan tidak sampai di situ, keberanian dan keluasan ilmunya sangat dikenal di tengah-tengah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana pertemuan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bacakan sedikit kisahnya, saudara. Lama kana yar'al ghanam, tatkala Abdullah ibn Mas'ud sedang menggembalakan dombanya, ja'ahu rajulani, beliau didatangi oleh 2 orang laki-laki dewasa. Beliau saat itu masih anak-anak. Sebagian riwayat mengatakan baru masuk remaja, anak baru gede. Saudara, fatalaba minhu, kedua orang yang datang tersebut meminta kepada beliau an yahliba lahuma minasyiyah, yaitu untuk diperaskan susu dari kambing atau domba susu yang sedang digembalakannya. Kenapa? Li'itfa'i dhama'ihima. Nah, untuk menghilangkan dahaga, haus daripada kedua orang tersebut. Fa'aba. Tapi Abdullah ibn Mas'ud menolak, saudara. Kenapa ditolak? Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, innaha laysat li. Ini kambing semua bukan milik saya. Ini kambing semua bikin milik saya. Saya nggak bisa izinkan siapapun untuk mengambil susunya tanpa izin daripada pemiliknya. Jadi kenapa ditolak oleh Abdullah ibn Mas'ud? Li'anna syi'a laysat lahu. Fa'ujibar rajulan. Maka kedua orang yang datang tadi kagum dengan kejujurannya. Kagum dengan sikap, akhlak yang begitu baik yang ditunjukkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Nah, kemudian waradiyah. Dan kedua orang tadi ridha dengan penolakan tadi, walam yunkirah, dan keduanya tidak mengingkari, enggak ngotot, saudara. Padahal kedua orang ini lagi haus betul, luar biasa hausnya. Tapi jawaban alasan penolakan daripada Abdullah ibn Mas'ud betul. Nah, kemudian apa yang terjadi? Summa talaba ahaduhuma minhu. Kemudian salah seorang dari 2 orang tadi minta kepada Abdullah ibn Mas'ud an yadulla ala syatit lam yanzu alaiha fahlun. Jadi diminta sama salah satu orang tadi, beginilah, kalau begitu coba tunjukkan kepada saya mana kambing yang belum ada susunya, yang tidak punya susu. Nah, kemudian Abdullah ibn Mas'ud tunjuk kambing di sebelahnya itu, kambing kecil, anak kambing. Nah, itu yang nggak ada susunya. Akhirnya orang ini minta izin, baik, kalau begitu apakah boleh aku sentuh kambing yang kecil ini? Boleh. Nah, dikasih itu kambing yang kecil, dipegang bagian puting susunya, tiba-tiba kambing tadi mengeluarkan susu, ya ikhwan. Kaget Abdullah ibn Mas'ud. Terkaget-kaget, dari mana susu datang? Belum pernah ada sejarahnya kambing kecil mengeluarkan susu. Kemudian orang tadi begitu ambil, ditaruh di penampungan, dikasih sahabatnya untuk minum, kan dia berdua. Setelah minum, hilang hausnya, kenyang, dia juga ikut minum.
Abdullah bin Mas'ud keheran-heranan. Ada apa dengan kedua orang ini? Begitu disentuh masahar rajulu dar'aha biyadihi fahariba minha labanan ghaziran. Bukan sembarang susu. Itu susu terpuncrat, mancur. Banyak. Setelah keduanya selesai minum, dahaganya hilang. Kemudian juga sudah kenyang, itu susu terus keluar. Akhirnya orang tadi, saudara mengatakan kepada, yaitu kambing kecil tadi, sambil memegang daripada puting susunya, stop, cukup, jangan dikeluarkan lagi. Berhenti itu susu. Nah, siapa gerangan dua orang tadi? Dua orang tadi tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya tercinta satu lagi adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi yang megang itu kambing tadi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk mukjizat. Jadi mukjizat Nabi banyak, Saudara. Dari mana datangnya kambing kecil bisa keluar susu kalau bukan dengan izin Allah? Dan dari mana manusia bisa melakukan itu tanpa izin Allah? Dan itu bisa dilakukan oleh Nabi kita dengan izin Allah. Dan itulah termasuk mukjizat Nabi sebagai salah satu bukti bahwa beliau adalah betul utusan Allah, beliau adalah betul Nabi Allah, beliau adalah betul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, peristiwa ini, Saudara, membuat kenangan tersendiri bagi Abdullah ibn Mas'ud. Akhirnya Abdullah ibn Mas'ud mencoba mencari tahu lebih banyak. Siapa sebetulnya Nabi Muhammad? Dia selidiki. Apakah orang ini jujur, orang ini baik, orang ini... Jadi ini mendorong Abdullah ibn Mas'ud jadi mau banyak tahu. Karena selama ini Abdullah ibn Mas'ud pagi bawa domba, keluar dari kota Mekah. Sore baru pulang. Malam istirahat. Jadi dia nggak pernah ketemu, duduk dengan Nabi. Nggak pernah tahu bagaimana dakwah Nabi di kota Mekah, Saudara. Jadi udah sibuk dengan kerjaannya. Nah, ini pertama kali beliau ketemu dengan Nabi. Dan beliau langsung menyaksikan sendiri bagaimana mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah beliau di Mekah menyelidiki dan beliau tahu akhirnya betapa Nabi itu seorang yang jujur, seorang yang baik, seorang yang amanat, seorang yang berakhlakul karimah, akhirnya beliau menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa beliau menghadap kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau menyerahkan dirinya untuk Nabi, Saudara. Coba lihat, kalau kemarin kita pelajari Anas ibn Malik, ibunya yang datang. Ibunya yang menyerahkan sang anak kepada Nabi. Itu peristiwanya di Madinah. Kali ini Abdullah ibn Mas'ud menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk melayani Nabi. Dia tinggalkan itu kambing-kambingnya. Dia tinggalkan itu kerjaan-kerjaannya, Saudara. Dia korbankan semua, dia ingin duduk, yaitu di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kita katakan mundu liqa'ihil mubarak bi Rasulillah, yaitu semenjak, yaitu Saudara, pertemuannya yang penuh keberkahan dengan Rasulullah, bahasa an halin Nabi. Dia menyelidiki tentang siapa itu Nabi. Fa aslam. Setelah dia tahu kejujuran Nabi, akhlak karimah Nabi, Abdullah ibn Mas'ud masuk Islam. Summa arada nafsa alaiki li khidmatih. Kemudian beliau tawarkan dirinya kepada Nabi untuk melayaninya. Faradiya bihir Rasul. Dan Nabi ridha, Nabi menerima. Nah, semenjak itu intaqala min riayatil ghanam ila khidmati sayyidil khalqi wal umam. Semenjak itulah Abdullah ibn Mas'ud berpindah dari pekerjaannya yang selama ini menggembala domba, kemudian pindah menjadi melayani sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farubiya fi baiti Rasulillah. Maka semenjak itu Abdullah ibn Mas'ud dididik langsung oleh Nabi di dalam rumah Nabi. Fahtada bihadi. Maka beliau yaitu mendapat petunjuk arahan binaan langsung dari Nabi kita, wa takhallaqa bisyama'ilih, dan beliau pun akhirnya berakhlak, yaitu mensuri tauladani daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu dikatakan,
wa kana min aqra'is sahabah lil Qur'an. Dan Abdullah ibn Mas'ud ini karena dekat dengan Nabi, dididik langsung dengan Nabi, saudara, melayani Nabi, maka akhirnya di kemudian hari Abdullah ibn Mas'ud tampil sebagai salah satu dari deretan sahabat yang paling hafal Al-Quran, yang paling paham isi Al-Quran, yang betul-betul terkenal bagaimana kedekatan dirinya dengan Al-Quranul Karim. Nah, di sini kenapa bisa sedemikian rupa kita tidak kaget? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dulu Nabi ya'dzanu ibn Mas'ud bidukhul alaihi matasya. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengizinkan Ibn Mas'ud untuk masuk menemui Nabi kapan saja dia mau. Enggak sampai di situ, wal wuquf ala sirri. Bahkan Nabi izinkan Abdullah ibn Mas'ud untuk mengetahui rahasia Nabi. Sampai akhirnya beliau dijuluki sahib sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang perlu kita tahu tentang Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, yaitu kedekatannya dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya yang tidak boleh kita lupa dan tinggalkan, sebagaimana tadi kita sebutkan, salah satu keistimewaan Abdullah ibn Mas'ud adalah bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran. Ternyata Abdullah ibn Mas'ud ini bukan hanya hafal Al-Quran, bukan hanya paham isi kandungan Al-Quran, tapi Abdullah ibn Mas'ud juga sahabat Nabi yang berani untuk membaca Al-Quran secara terbuka di hadapan orang-orang kafir Quraisy, tatkala orang-orang Islam ketika itu selain Nabi tidak ada satupun yang berani membaca Al-Quran secara terbuka, saudara. Nah, mari kita lihat riwayatnya. Disebutkan zata yaumin ijtama'as sahabah. Suatu hari para sahabat Nabi berkumpul. Faqalu, mereka berkata sesama mereka, Wallahi ma sami'at Quraisyun hadzal Qur'an yajhar lahu bihi qad. Katanya, demi Allah, sayang sekali orang-orang Quraisy ini tidak pernah mendengar Al-Qur'an ini disuarakan, dibacakan secara terbuka, kecuali apa-apa yang pernah dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana banyak ayat-ayat Al-Qur'an, banyak wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat, yang orang-orang Quraisy, kafir Quraisy tidak pernah dengar, saudara. Jadi para sahabat ini mengatakan, sayang sekali orang-orang Quraisy ini tidak mendengar daripada ayat-ayat suci ini. Nah, kemudian dikatakan, faman rajulun yusmi'uhum iya. Siapa gerangan orang yang berani untuk memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy. Ini sahabat lagi berbincang di antara mereka. Siapa nih? Di antara kita yang berani untuk yaitu membaca Al-Quran secara terbuka, lantang, biar orang-orang kafir Quraisy dengar semuanya. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Abdullah ibn Mas'ud ketika itu hadir. Langsung dia angkat tangan, dia katakan, ana usmi'uhum iya. Saya yang akan perdengarkan lantunan daripada ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Lalu apa jawab para sahabat yang lain? Faqalu, mereka jawab, di sini mereka jawab, inna nakhsyahum alaik. Jangan begitu ya Abdullah, kami takut nanti mereka mengganggumu. Nanti mereka menganiayamu. Innama nuridu rajulan lahu asyira. Yang kami ingin di antara kita orang yang punya kekuatan, orang yang punya keluarga besar, orang yang punya kelompok besar, tahmihi yang bisa menjaga dia, wa tamna'uhu minhum idza araduhu bisyarrin. Dan bisa mencegah orang-orang kafir Quraisy kalau mereka menginginkan yaitu sesuatu yang tidak bagus terhadap yang membaca Al-Quran tadi. Jangan kamu. Nah, kenapa sahabat ini takut, saudara? Perlu Anda tahu, Abdullah ibn Mas'ud ini
punya kelainan di kedua kakinya. Kakinya kecil. Jadi jangankan bawa pedang sama tombak, bawa badannya aja berat, saudara. Jangankan bawa barang, ketiup angin aja goyang. Kecil kakinya, saudara. Nah, ini terkenal. Jadi Abdullah ibn Mas'ud ini bahkan pernah suatu ketika, begitu lagi naik pohon, sahabat lihat kakinya kecil. Beberapa sahabat tertawa. Ditegur oleh Nabi. Kenapa kalian tertawa? Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kaki Abdullah ibn Mas'ud di hari kiamat nanti dalam timbangan, dalam mizan, lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, jadi itu Nabi katakan, saudara, ketika itu orang belum lihat apa yang akan dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Nah, tadi sudah kita lihat, ternyata hampir semua perang beliau ikut, saudara. Padahal angkat pedang aja susah, angkat tombak aja susah, saudara. Tapi semangat tempurnya tinggi, dia nggak peduli dengan kakinya yang kecil, yang jangankan mengangkat senjata, mengangkat badannya aja udah susah, apalagi kalau ada angin, goyang. Nah, jadi semenjak ditegur oleh Nabi semacam itu, tidak ada lagi sahabat yang berani untuk membicarakan soal kaki daripada Abdullah ibn Mas'ud. Nah, karena itu dalam pertemuan ini sahabat-sahabat mengatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, kami takut nanti mereka ganggu engkau, karena memang Abdullah bin Mas'ud badannya kecil, kakinya juga punya kelainan. Saudara, kami takut nanti kau dianiaya. Kami inginkan seseorang yang bukan hanya dia kuat, betul-betul lelaki kuat, tapi juga punya keluarga yang bisa lindungi dia. Kemudian apa jawab Abdullah ibn Mas'ud, saudara? Beliau menjawab, da'uni fa innallaha sayamna'uni wa yahmini. Udah biarkan aku saja. Ada Allah yang akan menjagaku, dan Allah yang akan memeliharaku, Allah yang akan mencegah mereka untuk mencelakai aku. Masya Allah. Ini berarti kemantapannya, saudara, tawakalnya kepada Allah tinggi. Jadi intinya sekarang para sahabat Nabi duduk rame-rame, saudara lagi musyawarah bagaimana nih supaya orang kafir Quraisy dengar ini ayat Quran. Kita bicarakan secara terbuka biar mereka dengar. Nah, ini kurang lebih ini lagi rapat mau demo ini, saudara. Iya, ini lagi rapat mau demo. Maksudnya demo apa? Demo itu kan untuk menyatakan pendapat, untuk menyuarakan yang orang tidak dengar, saudara, dan orang tidak mau dengar. Sesuatu yang orang nggak dengar atau orang tidak mau dengar, terus kita lihat perlu untuk disuarakan secara terbuka, itu di zaman sekarang macam demonstrasi, saudara. Cuman ketika itu nggak tanggung-tanggung. Ini di kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Umat Islam jumlahnya masih sangat sedikit sekali. Dan banyak orang-orang Islam yang mereka siksa. Mereka bunuh, saudara. Nah, kali ini mereka memusyawarahkan sesuatu yang nggak main-main. Sesuatu yang sangat besar sekali. Resikonya dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy bukan hanya belum dengar ayat yang akan dibaca oleh Abdullah ibn Mas'ud, tapi juga nggak mau dengar, saudara. Jadi resikonya adalah kematian. Ya, kalau demonstrasi sekarang kan resikonya cuma dikemplang polisi, saudara. Kadang-kadang kalau demonya damai, apalagi baca Quran, nggak ada yang dikemplang tuh. Nah, kalau ini kali ini baca Quran, resikonya dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Nah, setelah dijawab dengan penuh keyakinan, saudara, oleh Abdullah ibn Mas'ud, tidak ada satu sahabat pun yang bisa lagi mencegah keinginan Abdullah ibn Mas'ud. Besoknya, saudara, Abdullah ibn Mas'ud langsung menuju Ka'bah. Karena tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul duduk di sekitar Ka'bah, saudara. Abdullah ibn Mas'ud langsung datang marani mereka. Sampai di hadapan mereka, Abdullah ibn Mas'ud langsung membaca surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Baru 4 ayat dibaca, itu ada yang mukul, ada yang nendang, ada yang ngebanting, saudara, digebuki. Jadi mereka lihat apa-apaan ini orang, apa yang dia baca. Salah seorang dari mereka mengatakan, ini yang dia baca, ini ajaran Muhammad ini. Digebuki.
Apakah Abdullah ibn Mas'ud berhenti dari bacaannya? Tidak, terus dia baca surat Ar-Rahman. Dia baca digebuk, dia baca ditendang, dia baca dipukul, dia baca dibanting, dia tidak peduli. Wajahnya sudah lebam-lebam, darah bercucuran. Badannya sudah lecet, biru, ditendang sana, tendang sini, pukul sana, pukul sini. Enggak ada, enggak berhenti, tetap dia baca. Sampai selesai surat Ar-Rahman, saudara. Begitu sudah selesai surat Ar-Rahman, dia udah sempoyongan, udah hampir pingsan. Nah, akhirnya dia meninggalkan tempat. Dia tidak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, saudara. Allah yang jaga dia. Orang-orang kafir Quraisy dengan pukulan yang begitu kencang, tendangan yang begitu kencang, saudara. Yang kalau dilihat dari postur tubuh Abdullah ibn Mas'ud yang kecil, saudara, kurus, udah gitu ada kelainan di kakinya, mestinya dengan pukulan-pukulan tadi Abdullah ibn Mas'ud sudah mati. Tapi subhanallah, Allah beri kekuatan. Dia mampu baca dalam pukulan, dalam tendangan, dalam injekan, dalam penganiayaan, sampai akhirnya selesai surat Ar-Rahman. Dalam keadaan sudah luka parah begitu, sempoyongan dia jalan, dan dilepas oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Abdullah ibn Mas'ud, saudara, dibopong oleh para sahabat yang lain. Apa para sahabat mengatakan? Ini yang kami takutkan ya Abdullah ibn Mas'ud. Ini yang kami takut. Kenapa kami melarang engkau untuk melakukannya? Ini yang kami khawatir. Tapi engkau berkeras untuk membacakannya. Apa jawab Abdullah ibn Mas'ud? Ini muka udah nggak kelihatan, muka lebam ini, saudara. Darah di mana-mana. Masih jawab. Kata Abdullah ibn Mas'ud, jangan khawatir. Besok ana baca lagi depan mereka. Subhanallah. Akhirnya para sahabat menjawab, saudara, la hasbuka laqad asma'tahum ma yakrahun. Tidak. Jangan lagi kau lakukannya Abdullah ibn Mas'ud. Cukup, kau sudah perdengarkan kepada mereka. Kewajiban sudah terlaksana. Cukup. Subhanallah. Kira-kira, saudara, kalau kita lihat sedemikian rupa, dari peristiwa ini menjadi dalil tidak kalau Abdullah ibn Mas'ud itu seorang pemberani? Bukan takutnya orang. Jadi kecilnya badan, kelainan yang ada di kaki enggak menghalangi beliau untuk menjadi seorang pemberani. Kecilnya badan, ada kelainan di kaki, tidak menghalangi beliau untuk perang di jalan Allah. Dan tidak menghalangi beliau untuk memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy yang resikonya ketika itu, kalau orang-orang kafir Quraisy dengar apa yang dibaca, bukan hanya tidak mendengar, tapi orang kafir Quraisy akan membunuh siapa yang membaca, saudara. Apalagi Abdullah ibn Mas'ud tidak punya keluarga yang besar, tidak punya kekuatan yang melindunginya. Tapi Abdullah ibn Mas'ud punya keyakinan kalau Allah akan melindunginya, saudara. Nah, ini peristiwa ini dikenang betul oleh para sahabat. Itu semua sahabat tahu. Sampai Nabi sudah wafat pun para sahabat tahu. Kalau dengar Abdullah ibn Mas'ud, inilah yang pertama kali punya nyali untuk memperdengarkan Al-Quran di hadapan daripada pemuka orang-orang kafir Quraisy. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini masih panjang. Abdullah ibn Mas'ud masih ada lanjutannya, belum selesai. Ada peristiwa-peristiwa lain yang cukup menarik. Akan kita lanjutkan sebentar lagi. Sallu ala Nabi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan bahwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu min aqra'is sahabah lil Qur'an. Orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang paham isi kandungan Al-Quran, dan orang yang memang terkenal di kalangan sahabat. Abdullah ibn Mas'ud adalah min ahlil Quran. Nah, ada hal yang menarik. Aqbala rajulun ala Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa waqifun bi Arafah. Jadi ada seseorang datang menemui Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau sedang wukuf di padang Arafah. Faqala lahu, orang ini mengatakan, "Jitu ya Amirul Mukminin minal Kufah." Jadi aku ini datang ya Amirul Mukminin dari Kufah. Kufah itu nama salah satu kota
atau provinsi di negeri Irak. Wa taraktu biha rajulan yumlil masahif an dhahril qalb. Dengan bangga dia katakan, aku tinggalkan itu kota Kufa dengan seseorang yang mengisi dia punya hatinya ada di luar kepalanya aneka ragam bacaan daripada mushaf-mushaf Al-Quran. Mendengar itu, faghadiba Umar. Marah Sayyidina Umar. Artinya marah. Sayyidina Umar lihat ini orang sombong benar. Orang-orang yang datang dari Mekah, banyak sahabat Nabi, dari Madinah, banyak sahabat Nabi, hafal Quran. Hebat-hebat, jago-jago, nggak sombong begitu. Ini dari Kufa. Datang, begitu bangga di negeri kita ada orang. Yang Al-Quran ada di kepala dia. Bacaannya, pemahamannya, aneka qiraatnya. Dengan bangga. Begitu Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar sambil tanya, siapa yang kau banggakan itu? Ternyata jawabannya apa? Huwa Abdullah ibn Mas'ud. Yang aku maksud adalah Abdullah ibn Mas'ud, kata orang tadi. Begitu Sayyidina Umar dengar itu jawaban, marahnya hilang. Oh, kalau itu benar, kata Sayyidina Umar. Kalau itu benar. Nah, kalau itu nggak salah, Abdullah ibn Mas'ud. Jadi faradiyah wa'tarafa bijararati. Artinya Sayyidina Umar mengakui kalau Abdullah ibn Mas'ud udah nggak asing lagi, saudara. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, kalau berkenaan dengan Abdullah ibn Mas'ud, Nabi pernah bersabda, kata Sayyidina Umar, man sarahu an yaqra al-Quran ratban kama nazala falyaqrahu ala qiraati ibni ummi abdin. Jadi barang siapa yang ingin membaca Al-Quran persis sama seperti bagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah seperti bacaannya Abdullah ibn Mas'ud. Jadi ini berarti kelebihannya bukan hanya hafal, tapi suaranya juga indah, suaranya juga bagus. Kalau baca Al-Quran murattal, mujawad, bagus, indah, enak didengar. Inilah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ada kesatuan kejadian juga yang kali ini membuat Sayyidina Umar juga marah. Peristiwa lain. Jadi tatkala Abdullah ibn Mas'ud ngajar, negur seorang pemuda. Kata Abdullah ibn Mas'ud, anak muda ini pakai baju nutup mata kaki, saudara. Isbal. Ditegur sama Abdullah ibn Mas'ud, jangan. Kau jangan tutup mata kakimu. Artinya, ikuti sunnah Nabi. Apa jawabnya anak muda? Ente sendiri? Ente sendiri ditutup kakinya. Sedih Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud jawab, kakiku lain dari yang lain. Nah, kan kakinya ada kelainan, saudara. Bukan beliau tidak mau ikut sunnah Nabi. Cuman kalau beliau ikut sunnah Nabi, kakinya, beliau pakai pakaian di atas mata kaki, kakinya yang tadi kita katakan ada kelainan, akan membuat orang yang melihat mentertawakannya. Nanti kalau orang tertawakan jadi dosa, saudara. Untuk menjaga, jangan sampai orang lain kalau melihat kaki dia, menghina dia, merendahkan dia, mentertawakan dia, menjadi orang tersebut berdosa, ditutup oleh Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Abdullah ibn Mas'ud kalau pakai pakaian, saudara dia tutup tuh kakinya semua supaya nggak kelihatan. Bukan nggak mau ikut sunnah Nabi, tapi ada sesuatu yang ingin dikerjakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Nah berita ini sampai ke kuping Sayyidina Umar. Dicari itu anak muda, dipanggil, dipukul oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, kurang ajar, kau berani mendebat Abdullah ibn Mas'ud? Artinya Sayyidina Umar ingatkan Abdullah ibn Mas'ud ini min ulama sahabah. Dari kalangan ulama para sahabat Nabi. Hafal Al-Quran, orang cerdas, orang pintar. Mengajarkan sunnah Nabi. Amalkan, nggak usah protes. Kok disuruh malah merotes? Kira-kira di zaman sekarang yang model begitu ada gak? Banyak. Kadang-kadang ada ustadz ngajarin muridnya, ente kalau iftiros atau tawarruk, itu kaki duduknya, kalau iftiros itu duduknya di atas kaki kiri, kaki kanannya jari jemarinya diangkat, kan begitu. Begitu juga kalau tawarruk, kakinya diangkat, saudara, dekuk sedikit. Saudara, si murid merotes, ustadz sendiri nggak begitu. Kiai sendiri waktu sholat kita lihat nggak begitu. Saudara,
Si Ustadz ngajarin udah benar. Itu sunnahnya, ajaran Nabi. Si Ustadz nggak ngerjain, mungkin badannya kegemukan. Dan kalau orang gemuk nggak bisa, saudara, sembarangan untuk menekuk kaki. Atau bisa jadi gurunya lagi asam urat. Iya, begitu ditekuk, sakit tuh kaki. Yang nggak bisa diamalkan. Bukan dia nggak mau ngamalkan. Nah, atau saya kasih contoh. Saudara, ada seorang guru. Mengajarkan ibu-ibu supaya berpakaian yang rapi, pakai jilbab jangan ditinggal, jilbab itu kewajiban agama. Satu ibu jawab, Ustadz sendiri bininya pakai yukensi. Ini kan kadang-kadang terjadi begitu, saudara. Sedih si Ustadz dijawab begitu. Betul, kalau si Ustadz ini tidak mendidik bini, tidak mendidik istri, dia salah. Saudara, tepat si ibu tadi boleh menjawab begitu. Tapi apa betul si guru tadi tidak mendidik istrinya? Belum tentu. Bisa jadi, saudara, si guru ini sudah puluhan tahun mendidik istrinya supaya pakai jilbab, cuman bininya aja yang beleguk. Tuh bini kedung. Cuman Ustadz sabar, dia gak mau ceraiin. Sabar, saudara. Sebagaimana dulu Nabi Nuh alaihissalam punya istri yang ingkar, saudara. Sabar, dihadapi. Enggak main pukul, enggak main hantam, enggak main cerai, enggak main pisah, saudara. Nah, kalau si Ustadz sudah berusaha, kemudian istrinya tetap enggak mau pakai jilbab, apa si Ustadz enggak boleh dakwah di tengah masyarakat untuk ngajak ibu-ibu pakai jilbab? Enggak begitu dong. Nah, ini kadang-kadang suka terjadi di masyarakat kita seperti itu. Sudah suudzon, dianggap ini Ustadz belum berdakwah kepada keluarga. Karena itu hikmah yang kita ambil, siapapun Anda, para ustadz, para guru, andai kata pun dakwah Anda tidak berhasil di keluarga, itu tidak boleh menjadi penghalang untuk Anda berdakwah di tengah masyarakat. Bisa jadi orang luar terima dakwah kita, justru orang dalam yang nggak terima, saudara. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Bagaimana Abu Lahab, paman Nabi, dekat dengan Nabi. Waktu Nabi dilahirkan, saudara, saking senangnya Abu Lahab membebaskan budaknya. Luar biasa. Tapi ternyata Abu Lahab tidak menerima dakwah Nabi. Justru Bilal yang bukan keluarga Nabi, saudara. Seorang budak berkulit hitam, saudara. Justru Bilal yang mau terima dakwah Nabi. Nah, jadi kita bisa lihat, kadang-kadang kita dakwah orang lain terima, orang dalam tidak terima. Jadi jangan menjadi penghalang. Walaupun Anda berdakwah di keluarga tidak berhasil, jangan putus asa. Teruskan dakwah Anda di tengah keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, jangan itu menjadi penghalang dakwah Anda di tengah masyarakat. Teruskan dakwah di tengah masyarakat, saudara. Karena berapa banyak orang di tengah masyarakat justru menerima dakwah kita, yang justru keluarga belum bisa menerimanya. Nah, makanya itu pelajaran buat para ustadz. Nah, untuk masyarakat pelajarannya, kalau para guru kita mengajarkan yang baik, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, terima. Jangan banyak protes, banyak debat, apalagi nyindir-nyindir ustadznya, saudara. Kalau itu yang kita lakukan, tidak berkah kita mendapatkan ilmunya. Bahkan berapa banyak orang yang belajar dengan guru bertahun-tahun, ilmu dia nggak dapat, saudara. Ya kerjaannya nyindir melulu. Niatkan ikhlas, ambil ilmunya. Insya Allah akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Nah, ini sedikit yang kita ingin ingatkan, saudara. Nah, jadi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud pernah ditegur begitu, disindir begitu, sedih beliau, luar biasa sedih. Akhirnya beliau sampaikan, bukan aku tidak mau ikut sunnah Nabi, tapi kakuku ini kecil, nanti kalau orang lihat, orang tertawa, orang jadi dosa. Maka itu terpaksa ditutup itu kaki untuk tidak mengundang tawa orang lain. Kan tadi kita udah ceritakan, bagaimana pertama kali naik ke pohon, sahabat ngelihat, sahabat aja pada tertawa, apalagi yang bukan sahabat, saudara. Nah, jadi beliau tutup, beliau punya pengalaman. Jangan sampai bikin orang dosa. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu pelajaran yang sangat berguna buat kita semua. Nah, kemudian saudara, tadi kita katakan, tatkala para sahabat sebagian ada yang mentertawakan kecilnya kaki daripada Abdullah ibn Mas'ud, Nabi tadi mengatakan, sungguh kata Nabi, kaki Abdullah ibn Mas'ud, saudara, satu kaki Abdullah ibn Mas'ud di mizan di hari kiamat nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, ini kan ada isyarat, artinya ada sesuatu besar yang akan dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Pertama, terbukti
Ternyata beliau mengikuti hampir semua perang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecilnya kaki tidak menghalangi beliau untuk berjihad di jalan Allah. Alhamdulillah. Ada satu lagi kejadian yang tidak kalah menariknya, saudara. Jadi kejadian tersebut, saudara, adalah tatkala beliau ikut bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam perang Badar. Jadi pakai pakaian perang, bawa pedangnya udah berat, saudara. Pokoknya kalau udah kena angin juga goyang udah. Emang kecil betul. Pedangnya sendiri besar, berat. Nah, beliau ikut, gagah. Nah, begitu beliau ikut perang, saudara, ketika itu ada dua sahabat Nabi lain, yaitu yang bernama Mu'az ibn Amr ibn Jamuh, satu lagi Mu'az ibn Afra, saudara, yang mana kedua orang ini berlomba untuk membunuh Abu Jahal. Jadi dua orang ini berdiri di pasukan Nabi, kemudian mereka saling berbisik, yang mana yang namanya Abu Jahal. Di depan ini musuh, mana sih yang namanya Abu Jahal? Pokoknya dia bertekad, dia mau habisi Abu Jahal, saudara. Nah, akhirnya begitu perang berkecamuk, kedua orang tadi berhasil menjatuhkan Abu Jahal dan melukainya. Abu Jahal pun terkapar. Kedua orang ini pikir, Abu Jahal sudah tewas, saudara. Abu Jahal sudah tewas, sudah mati. Nah, selesai perang. Nah, ini ada yang dikerjain oleh Abdullah ibn Mas'ud. Jadi begitu selesai perang, musuh sudah banyak tumbang. Abdullah ibn Mas'ud periksa satu-satu mayat, saudara. Dia bawa tombak berat, bawanya, saudara. Kalau ada mayat digitu-gituin, masih hidup apa enggak? Sampailah kepada mayat Abu Jahal. Begitu dicolek mayat Abu Jahal, bangun tuh mayat, saudara. Ternyata belum mati. Bangun sambil membentak daripada, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Penggembala domba, ada apa kau colek aku? Bangun, marah, mundur Abdullah ibn Mas'ud. Udah tombak berat, saudara. Dikagetin begitu, mundur. Tapi ternyata memang Abu Jahal sudah tidak berdaya, saudara. Nah, cuman galaknya masih, saudara. Akhirnya didekati oleh Abdullah ibn Mas'ud, ditombak, dibunuh. Nah, kemudian dia ingin bawa keberhasilan membunuh Abu Jahal untuk ditunjukkan kepada Nabi, saudara. Cuman kan bawa badan Abu Jahal gede, nggak bisa. Akhirnya dipenggal kepala Abu Jahal dan bawa kepalanya aja berat, saudara. Nah, jadi di sini kita lihat banyak ulama mengartikan waktu Nabi mengatakan salah satu kaki daripada Abdullah ibn Mas'ud di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud, saudara, menunjukkan ada akan peristiwa besar yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Salah satu peristiwanya adalah beliaulah yang berhasil menghabisi Abu Jahal. Alhamdulillah. Nah, ini diceritakan dengan panjang lebar, saudara, dalam sejumlah kitab dan banyak ulama-ulama yang merujuk. Walaupun pada akhirnya kalau kita baca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di sana disebutkan bahwa yang membunuh adalah yaitu Mu'az ibn Amr ibn Jamuh dan Mu'az ibn Afra. Sedangkan pampasan perang yang namanya as-salab. As-salab itu pampasan perang yang berada di badan si mayit. Segala kekayaan yang ada di badan si mayit itu diberikan kepada pejuang muslim yang berhasil membunuhnya. Nah, itu diberikan kepada Mu'az ibn Amr ibn Jamuh. Kenapa tidak kepada Mu'az ibn Afra? Karena Mu'az ibn Afra ikut mati syahid, yaitu di dalam perang Badar. Nah, kenapa Mu'az yang diberikan? Bukan kepada Abdullah ibn Mas'ud, karena Mu'az yang membuat Abu Jahal terkapar, jatuh dari kudanya tidak berdaya. Hanya yang menyelesaikannya adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa an sahabah jami'an. Jadi Anda bisa lihat, jadi jangan mandang kecil orang, saudara. Jangan mentang-mentang lihat badan orang kecil, kakinya saudara tidak normal, kita lihat, ini orang nggak berharga, ini orang nggak bakal bisa melakukan hal yang besar. Hati-hati, saudara. Kadang-kadang bersangkutan bisa melakukan sesuatu yang besar yang tidak mampu dilakukan oleh yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tibalah kita pada saat wafatnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Begitu beliau sakit, di detik-detik daripada hari kematiannya,
Beliau dibesuk oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ja'ahu Utsman aidan faqala lah. Sayyidina Utsman datang membesuk, kemudian Sayyidina Utsman berkata, "Ma tashtaki?" Wahai Ibn Mas'ud, kau punya keluhan apa? Qala, dijawab yaitu oleh Abdullah ibn Mas'ud, "Dzunubi." Aku hanya mengeluh kepada Allah tentang dosa-dosaku. Subhanallah. Ini orang udah dekat dengan Nabi. Melayani Nabi. Bahkan lebih dulu melayani Nabi ketimbang daripada Anas ibn Malik. Anas ibn Malik setelah Nabi hijrah. Kalau ini semasa Nabi dari awal berjuang. Memperjuangkan Islam di kota Mekah. Dan orang ini yang lebih dekat dengan Nabi ketimbang Anas ibn Malik. Sebelum ada Anas ibn Malik, Abdullah ibn Mas'ud inilah. Yang bawa terompah Nabi, yang bawa sendal Nabi, yang bawa tungkat Nabi, saudara. Yang rapikan pakaian Nabi dan lain sebagainya. Yang masuk ke kamar Nabi. Yang pijit kaki Nabi, saudara. Yang melayani Nabi dengan segala keperluannya. Ini orang luar biasa. Al-Quran hafal, ibadah banyak. Tidak berani melakukan dosa. Tapi di detik-detik kematiannya, sakitnya, tetap takut kepada Allah. Dengan segala dosa yang pernah dilakukannya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian ditanya lagi oleh Sayyidina Utsman, "Fama tashtaghi?" Lalu apa yang kau inginkan, ya Ibn Mas'ud? Wahai Ibnu Mas'ud. Maka beliau menjawab, "Rahmata Rabbi." Aku hanya mengharap rahmat dari Allah, rahmat Tuhanku. Selanjutnya, Sayyidina Utsman mengatakan, "Ala amurulaka bi ata'ikal ladzim tana'ta an akhdiki mundu sinin." Sudah beberapa tahun ini aku memerintahkan, yaitu dari kas negara untuk diberikan kepada Abdullah ibn Mas'ud karena itu merupakan hak dia. Tapi kau selalu tolak selama tahunan ini. Jadi Abdullah ibn Mas'ud digaji oleh negara. Saudara, ditolak, dia tidak terima. Padahal dia banyak membantu negara. Banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk negara. Tapi dia tolak. Apa jawabnya? La hajata li bih. Aku nggak punya hajat untuk itu semua, ya Utsman. Nah, kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, yaqulu di banatika min ba'dik. Tapi bagianmu tersebut, itu kan bisa disimpan, bisa digunakan oleh anak-anak perempuanmu setelah kamu tidak ada. Abdullah ibn Mas'ud ini banyak punya anak perempuan, saudara. Anak perempuan kan dikenal sulit bekerja, sulit mencari nafkah, tidak ada pegangan. Kau ambil itu bagianmu untuk anak-anak perempuanmu nanti kalau kau tidak ada. Apa jawabnya? Ataksha ala banatil faqr? Apa kau khawatir, ya Utsman? Kau khawatir anak-anakku akan berada dalam kemiskinan? Kau khawatir anak-anakku akan dijerat oleh kemelaratan? Inni amartuhunna. Sesungguhnya aku sudah perintahkan anak-anak perempuanku an yakra'na kulla lailatin, untuk membaca setiap malam surat Al-Waqi'ah, membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Kenapa? Wa inni sami'tu Rasulullah, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man qara Al-Waqi'ah lam tusibhu faqatan abadan. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, saudara, maka dia tidak akan pernah dijerat oleh kemelaratan. Dia tidak akan pernah dijerat oleh kemiskinan. Jadi sekarang, kata Abdullah ibn Mas'ud, dia nggak perlu harta, enggak. Aku cukup, aku perintahkan anakku amalkan waqi'ah, Allah akan jaga mereka. Subhanallah. Nah, ini orang yang punya keyakinan macam ini, saudara. Jadi kalau Anda punya keyakinan, nggak usah khawatir dengan kemiskinan, dengan kemelaratan. Amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Amalkan apa yang sudah ditunjukkan oleh para sahabat. Baca surat Al-Waqi'ah setiap malam, saudara. Kalau setiap malam kita baca, insya Allah lama-lama kita hafal. Dan surat itu tidak terlalu panjang, saudara. Nah, kita bisa baca setelah sholat atau sebelum tidur dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud dalam mengajarkan anak-anaknya, sehingga dia tidak pernah khawatir kalau anak-anak perempuannya ditinggalkan, melarat, miskin, kelaparan. Tidak. Karena dia punya keyakinan yang tinggi. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hal semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi, tapi ingat, jangan bentang-bentang dengar begini, niatnya supaya kaya,
Niatnya supaya nggak miskin. Nggak, baca Al-Quran niatnya mencari ridha Allah. Karena Allah udah ridha, semua urusan kita akan dimudahkan. Nah, ibadallah, sampai di sini akhirnya kita mendapatkan hari ini 2 cerita daripada sahabat Nabi, sehingga jumlah dengan pengajian yang lalu kita sudah mempelajari 6 orang sahabat, yaitu Anas ibn Malik, kemudian ibundanya Ummu Sulaim binti Mulhan, kemudian pamannya Anas ibn Nadhr, kemudian saudaranya Al-Barra ibn Malik, kemudian tadi Abdullah ibn Mas'ud, dan yang terakhir adalah Nu'aim ibn Mas'ud. Memang Abdullah ibn Mas'ud karena banyak cerita, jadi cukup panjang ceritanya, saudara. Nah, jadi sampai hari ini kita sudah dapatkan 6 orang sahabat. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua.